ID dan IDAI. Mungkin sudah bersama kita. Saya izin menyapa dulu Dr. Arif. Panggilannya boleh ya? Panggilannya Dr. Arif ya? Oh ya, boleh. Sudah datang ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Ini di rumah atau di rumah sakit, Dok? Ini sudah selesai baru dari rumah sakit. Oh, sudah di rumah ya? Baik, ya. baik. Dok, saya izin sedikit review ataupun perkenalkan tentang Dr. Arif ini. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2002 dan menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis anaknya pada tahun 2014. Dan sejak tahun 2018 sampai sekarang beliau bertugas di Rumah Sakit Madirahayu Kudus dan juga di Rumah Sakit RSUD Kudus dan juga Rumah Sakit Aisyah Kudus sampai sekarang. Dan nanti jika para peserta ingin menanyakan atau mengkonsultasikan hal-hal yang terkait tentang anak, khususnya baik itu tumbuh kembang anak ataupun perkembangan anak, saya izin untuk bisa share Instagramnya, boleh ya dok ya? Ini Instagramnya Dr. Arif ini ada di Arif Faiza 74. Ya, boleh. Ya, Arif Faiza 74. Atau bisa juga di follow di Facebooknya nih, Dr. Arif di Arif Faiza. Oke. Mungkin itu kurang lebih informasi terkait tentang materi kita hari ini. Sebagai awalan mungkin kita nanti akan minta para peserta untuk lebih banyak interaktif aja ya dok ya. Iya betul. Oke, jadi kita nggak akan 1 jam dengerin seminar, tapi kita ingin jika bunda ayah memiliki pertanyaan terkait anak, tumbuh kembang anak atau permasalahan anak, khususnya mungkin dari usia 0 sampai 6 tahun dan 6 sampai dengan 18 tahun itu masih dalam kategori anak. Jadi silahkan bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Arif, dan hari ini baik itu melalui chat maupun nanti bisa langsung raise hand, dan insya Allah kita akan berikan kesempatan. Mungkin itu saja dok pembukaan dari saya. Acara ini berlangsung berkat kerjasama dengan Eduversal dan juga Partner School. Dan insya Allah agenda ini akan dibuat selama 6 bulan ke depan melalui seri-seri setiap 2 minggu. Dan ini adalah seri pertama kita, jadi selamat datang juga untuk semua partisipan. Dan buat Dr. Arif, silakan waktunya dok, kami persilakan. Oh ya, terima kasih. Ini saya bisa share screen ya? Oh ya, baik, boleh dok, boleh. Ya, bisa dimulai ini. Iya, sudah kelihatan dok, screen-nya juga sudah ya. Suara saya masuk ya? Suaranya jelas juga dok. Oh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berdiskusi bersama mengenai tumbuh kembang anak, yang dalam hal ini terkait dengan dampak pandemi COVID-19 beserta nanti solusi-solusinya yang bisa kita lakukan. Nah, untuk ya alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam acara webinar Parent Series ini. Saya sendiri itu merupakan orang tua siswa juga, anak saya di SMP Semesta ya. Oh gitu. Anak saya di SMP Semesta banyak, kelas 1 SMP. Ya. Oh iya, baik. Jadi saya akan memaparkan sedikit dulu tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan dunia. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi problem-problem yang kita hadapi saat ini. Ya. Kemudian, nah, untuk sebagai pendahuluan, jadi COVID-19 ini ya itu merupakan new emerging disease ya, new emerging infectious disease. Jadi untuk merupakan penyakit yang baru sehingga manusia belum mempunyai kekebalan terhadap virus ini. Nah, yang perlu diketahui adalah virus ini dapat menyerang
tidak hanya pada manusia dewasa, tetapi juga dapat menyerang anak-anak. Nah, gejala klinis atau apa ya, tanda-tanda dan gejala yang ditimbulkan dari infeksi virus COVID ini, yaitu virus SARS-CoV-2 ini bervariasi. Mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik yang biasa kita sebut dari dunia medis, sampai dengan gejala yang berat hingga bisa menyebabkan kematian. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu cara penularannya. Cara penularannya karena ini penyakit yang baru dan masih berkembang penelitiannya, yaitu dari awal yang hanya diketahui dapat menular dari droplet. Droplet itu kayak percikan ludah atau percikan dahak ya. Nah, itu dari awal sudah diketahui dapat menularkan virus ini. Kemudian kontak objek, maksudnya droplet tadi yang mengenai objek benda, misalkan meja atau gagang pintu atau benda-benda lain, itu dapat menular ke kita kalau kita menyentuh dengan tangan kita, belum mencuci tangan dengan sabun, kemudian kita memegang mata kita, memegang hidung kita, mulut kita, ya, dari mukosa-mukosa itu dapat menjadi titik masuk infeksi COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya kontak dengan manusia yang menderita COVID, sehingga makanya untuk yang terdiagnosis terkonfirmasi COVID itu butuh diisolasi. Kemudian yang ya agak baru itu feses. Feses ini dari penelitian diketahui bahwa feses virus penyebab COVID-19 ini dapat menetap di feses itu lebih lama, lebih dari 4 minggu, lebih lama dibandingkan di saluran pernapasan. Ini harus hati-hati, terutama pada bayi atau pada anak-anak balita, anak-anak usia prasekolah atau anak-anak PAUD, ya, anak-anak TK itu yang harus kita waspadai karena mereka belum bisa membuang air besar dengan baik dan membersihkan diri dengan baik, ya. Kemudian yang selanjutnya informasi dari WHO juga menyatakan di sini bisa virus penyebab COVID-19 ini bisa menular lewat airborne atau lewat udara. Ini pada kondisi tertentu memang, tidak semua kondisi bisa menyebabkan virus ini menyebar melalui airborne atau udara. Ini terutama pada kondisi ruangan yang tertutup, ber-AC, sirkulasinya kurang. Nah, itu atau ada tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol, misalkan tindakan-tindakan medis yang bisa menimbulkan partikel aerosol, itu memungkinkan virus itu dapat menyebar melalui udara. Misalkan ruang tertutup lagi yaitu ruangan ber-AC, kendaraan umum, ya, kendaraan umum yang ber-AC. Nah, kemudian yang berikutnya ada sebuah laporan kasus, ini masih sangat sedikit, ini penularan secara vertikal. Apa yang dimaksud dengan penularan secara vertikal? Secara vertikal ini maksudnya COVID-19 ini menular dari ibu hamil ke janinnya melalui plasenta. Melalui plasenta. Memang ini laporan ilmiah yang ada saat ini baru laporan kasus. Yang ada di Prancis itu wanita 23 tahun yang terinfeksi COVID-19 pada usia kehamilan 8-9 bulan, kemudian bayinya mengalami gangguan pada saat kelahiran, dan ternyata diperiksa sama-sama positif COVID-nya, baik dari swabnya, baik swab bayi, swab ibu, maupun biakan virus pada ibu, plasenta, maupun pada bayinya. Sehingga ini dapat membuktikan penularan secara vertikal, meskipun masih butuh banyak penelitian lagi untuk bisa disimpulkan sebagai penularan COVID-19 secara vertikal dari ibu ke bayinya. Tentunya kita harus waspada sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu beberapa cara penularan COVID-19 yang saat ini sudah diketahui. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah saat ini belum ada vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Di dunia memang saat ini mungkin penelitian tentang vaksin ini lebih dari 160-an vaksin dikembangkan di beberapa negara, termasuk di Indonesia ini. Tetapi vaksin itu untuk bisa
digunakan oleh manusia secara serempak itu harus melewati beberapa tahapan, di antara tahap 1, 2, 3. Nah, yang sudah memasuki tahap 3 atau sudah memasuki tahapan yang diuji cobakan pada manusia dalam jumlah yang banyak, itu mungkin hanya sekitar 20-an, masih di bawah 30-an vaksin yang diuji cobakan, ya. Nah, karena belum ada vaksin untuk mencegah penularan COVID-19, langkah yang terbaik adalah menghindari paparan terhadap virus COVID-19 itu. Nah, ini data sebaran COVID-19. Secara global, di dunia itu ada 216 negara yang terkena dampak dari pandemi ini secara langsung dengan terkonfirmasinya 17.600 sekian Ibu itu ya, yang meninggal 680. Di Indonesia sendiri itu yang positif semakin naik terus ya, semakin bertambah, yaitu ini data kemarin tanggal 7, yaitu positif terkonfirmasi itu 121.226, yang meninggal 5.593. Ya. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya mulai dari awal pandemi terjadi di Indonesia, itu pada bulan Maret itu masih rendah. Sampai saat ini kemarin itu tanggal 6-7 Agustus, itu sebenarnya untuk jumlah kasus di Indonesia secara umum, ini saya ambil dari COVID-19, websitenya COVID-19 Indonesia, itu tidak pernah turun, semakin meningkat saja. Ya, data yang ada disajikan secara nasional itu semakin meningkat. Bahkan dalam akhir bulan Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus itu masih bertambah saja untuk kasus terkonfirmasinya. Ya. Selanjutnya itu tren nasional ya. Untuk kelompok usia sendiri, karena saya dokter spesialis anak, untuk kasus positif sampai dengan kemarin itu sebesar 9,2%. Kalau dari sekitar 121.000 tadi, ya artinya anak-anak yang terkena di bawah 0 sampai 18 tahun itu ya sekitar 11 ribuan. Kemudian untuk kasus meninggal sendiri sebesar 2,2%. Memang dibandingkan dengan populasi yang lain relatif sedikit, tetapi anak ini merupakan masa depan kita, masa depan bangsa kita. Nah ini ada sedikit saya sampaikan untuk kasus. Kalau dulu awal-awal ada namanya ODP, PDP ya, kemudian konfirmasi. Saat ini istilah yang dipakai ya suspek COVID, kemudian terkonfirmasi, kemudian probable ya. Terkonfirmasi saat ini patokan yang dijadikan dasar adalah hasil dari swab dengan PCR, bukan dengan hasil rapid test, baik itu rapid test serologi yang diambil darahnya atau rapid test yang menggunakan swab ya. Jadi swab itu bisa dilakukan dua dengan untuk rapid test maupun untuk RT-PCR itu yang untuk PCR untuk diagnostik kita. Nah, untuk selanjutnya, apa yang terjadi pada saat pandemi dan saat ini ya? Tentunya bisa terjadi perubahan besar dan dinamika dalam keluarga. Nah, ini sebenarnya satu slide ini ya yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Bisa sakit, yang sakit bisa orang tuanya atau anaknya ya. Yang sakit bisa orang tuanya, bisa anaknya. Nah, sakit ini kemungkinannya bisa sembuh, memang sebagian besar sembuh, tetapi bisa juga meninggal. Nah, dampak yang terjadi pada orang tua ini bisa yang memungkinkan kerja di rumah bisa bekerja di rumah, tapi yang tidak memungkinkan ini yang nanti ada problem sendiri. Nah, problem lain dalam pekerjaan yaitu social dan physical distancing, yaitu banyak beberapa hambatan-hambatan, ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah. Kemudian orang tua bisa kehilangan rutinitas, misalkan aktivitas di luar rumah, aktivitas bersama-sama, ya, pekerjaan bisa beberapa banyak ini orang tua yang kehilangan pekerjaan, pendapatan, ya, aktivitas fisik, beban anak ini sekolah daring mungkin harus menyiapkan kuota untuk internet ya, dan fasilitas misalkan HP atau laptop untuk
daring ini, untuk online. Kemudian beban keluarga juga masih ada. Nah, untuk orang tua sendiri juga bisa timbul dampak jenuh, ya, jenuh, stres, apalagi dulunya tidak ini jenuh, stres, depresi, gangguan tidur, bisa muncul pertengkaran dalam keluarga, KDRT atau kekerasan, ya. Yang dulunya itu semuanya kalau sudah ditinggal kerja itu ya semuanya sekolah, ada yang suami istri sama-sama kerjanya. Saat ini beban itu dikembalikan lagi kepada orang tua kita, kita sebagai orang tua untuk ikut membantu membina pendidikan anak-anak kita. Ya. Kemudian anak sendiri itu juga ada perubahan, yaitu belajar di rumah. Nah, saat ini pemerintah masih menganjurkan, pemerintah dan jajarannya beserta Ikatan Dokter Anak Indonesia juga masih menganjurkan untuk belajar di rumah, ya. Untuk belajar di rumah, tentunya belajar di rumah ini tidak serta-merta solusi yang tanpa dampak. Banyak juga dampak yang harus dihadapi karena ini memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang harus kita hadapi dan kita cari solusinya bersama-sama sehingga mendapatkan pilihan yang paling tepat, ya. Nanti mungkin memang beberapa usia itu jenis belajar di rumahnya itu bisa berbeda-beda dan dengan karakter, dengan background dari keluarga orang tua yang berbeda-beda, tentunya ini merupakan tantangan yang baru karena kita sebelumnya tidak tidak menggunakan belajar dari rumah ini. Kemudian anak-anak juga bisa kehilangan interaksi dengan teman-temannya, kehilangan aktivitas fisiknya, kemudian rutinitas sehari-harinya, kemudian leisure time-nya, yaitu rekreasi, hobi, ya, aktivitas daring meningkat. Ini tentunya bisa menimbulkan tadi screen time yang meningkat. Ya. Pada kelompok anak tertentu itu bisa harusnya ada batasan-batasan untuk meminimalkan dampaknya. Kemudian selain itu muncul jenuh, takut, ya, stres, depresi, dan ternyata dari penelitian pada saat masa pandemi maupun masa lockdown itu di beberapa negara ada penelitian ternyata risiko kekerasan terhadap anak itu meningkat, baik kekerasan secara psikis maupun kekerasan secara fisik dari orang tua. Selain itu juga bisa muncul penelantaran anak, kemudian cyberbullying, ya, ini bullying. Nah itu beberapa dampak yang bisa muncul pada pandemi COVID-19. Nah, perlu kita ketahui untuk tumbuh kembang anak yang optimal atau baik sesuai dengan potensinya, kita dalam satu keluarga sebagai lingkungan itu harus memperhatikan kebutuhan anak. Ini di sini di sisi kiri ini ada kebutuhan anak akan asuh, asih, dan asah. Asuh ini kaitannya dengan kebutuhan fisik, ya, perawatan, makan, minum, kemudian pengasuhan, ya, tentang perawatan kesehatan. Asih ini kasih sayang, ya. Mungkin kita dengan adanya pandemi ini diingatkan untuk kita tetap harus memberikan kebutuhan dasar anak ini, asuh, asih, dan asah. Asih ini kasih sayang yang biasanya kita tinggal kerja, pada saat pandemi ini kita bisa banyak waktu untuk memberikan kasih sayang kepada anak kita. Kemudian asah. Asah ini stimulasi, ya, stimulasi. Yang sebelum masa pandemi, ya, sebagian kita percayakan kepada sekolahan, jadi anak-anak selama jam sekolah itu dipercayakan sepenuhnya ke guru yang ada di sekolahan atau yang di asrama, ya, dipasarkan ke lingkungan sekolahan asrama. Namun pada masa pandemi ini, asah ini menuntut kita sebagai orang tua untuk ikut berperan aktif untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan anak dalam hal asah ini. Yang harus kita perhatikan juga 4 hak dasar anak dalam pandemi ini. Ya,
yaitu yang pertama hak hidup, yang kedua hak untuk tumbuh kembang, kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, ya, sehingga tumbuh kembang dan kualitas hidup anak itu optimal. Nah, ini tadi keluarga berperan, kalau fisis biomedis itu kaitannya dengan asuh, kemudian kasih sayang kaitannya dengan ASih, stimulasi dan rangsangan ini kaitannya dengan asah, ya, untuk stimulasi anak-anak kita untuk tumbuh kembangnya. Nah, beberapa waktu akhir ini itu sering kita dengar new normal atau kalau di kementerian di negara kita adaptasi kebiasaan baru, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, dengan adanya new normal ini atau adaptasi kebiasaan baru, kita harus memperhatikan yang pertama adalah pencegahan dan pemberantasan wabah harus diutamakan karena saat ini masih menyebar dengan pesatnya. Kemudian yang kedua, upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang dan kesehatan anak harus tetap berjalan, ya, sesuai dengan jadwal bagi seluruh anak Indonesia tentunya khususnya. Ya, kemudian yang ketiga, tatanan kehidupan normal baru disusun sesuai dengan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Karena pada dasarnya kebutuhan dasar anak itu tetap sama, tetapi kita sebagai orang tua yang harus menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar tercapai tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, jadi new normal sebenarnya adalah penyesuaian hidup agar pengendalian dan pencegahan COVID-19 tertangani dengan baik. Nah, itu pengantar dari saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilakukan diskusi tanya jawab. Baik, Terima kasih. terima kasih banyak Dok. Wah, ini informasinya juga langsung kita dapatkan dari sumbernya gitu ya. Ada yang saya sendiri ingin mempertanyakan Dok sebenarnya. Ada juga kita kasih kesempatan nanti kepada orang tua, wali murid ataupun seluruh partisipan yang ingin bertanya bisa langsung menanyakan dengan langsung izin atau raise hand atau apa namanya chat. Tapi kalau langsung lebih bagus gitu. Dan saya juga ingin sapa selamat datang kembali buat para orang tua yang sudah bergabung dan juga apa namanya pimpinan staf guru, pimpinan sekolah juga dan juga seluruh sistem akademika dari sekolah partner kita. Oke Dok, ini ada satu pertanyaan mungkin sebagai awalan terkait tentang screen time tadi Dok, gitu. Jadi gadget ini kan sekarang menjadi lebih banyak waktu dihabiskan oleh anak ya untuk bermain dengan gadget. Nah di sana kan ada yang paling saya sendiri paling takut itu adalah tentang kesehatan mata karena begitu lamanya seorang untuk melihat atau berinteraksi dengan gadget karena sekolahnya daring, tugasnya daring dan lain sebagainya. Nah ini kan saya dengar Dok ada juga tentang blue light gitu ya atau lampu atau apa sih namanya cahaya yang biru itu tuh yang paling sering untuk radiasinya ya. Apakah caranya kita pakai blue light filter atau ada kacamata anti radiasi atau ada jarak yang harus diperhatikan serta belum lagi tentang masalah duduknya anak-anak sering bungkuk terus saya sering dengar juga misalnya kalau sering bungkuk nanti tulangnya bengkok lah segala macam jadi bagaimana Dok sebenarnya yang sebetulnya dan bagaimana kira-kira solusinya Dok silakan Pak Arif. Oke, bisa di unmute Dok. Oh ya, saya bisa share file lain ya, yang terkait dengan tadi ya. Ya. Sambil nunggu ya, bagi seluruh orang tua juga, partisipan, jika ada yang ingin ditanyakan tentang anak atau masalah anak, baik itu tentang daring, karena tadi dampaknya tidak hanya kesehatan, baik itu yang sebagainya, silakan bisa disampaikan atau dipertanyakan. Oh ya, maaf saya ini bisa share file lain ya? Bisa deh harusnya. Bentar, ya. Oh ya, sudah muncul ini. Bentar, ini ada
memang ada rekomendasi, memang terutama pada apa itu, pada anak-anak, terutama yang masih balita, pada anak kurang dari 2 tahun, itu memang tidak dianjurkan untuk screen time, ya. Tidak ada waktu untuk screen time. Kalau sudah di atas 2 tahun sampai dengan usia prasekolah itu di bawah 6 tahun, itu maksimal yaitu sekitar 60 menit, tapi tentunya dengan pendampingan. Nah, pada anak-anak usia SD sampai SMP itu sebenarnya batas maksimal yang direkomendasikan yaitu sekitar 2 jam per hari untuk screen time ini. Nah, nanti kita modifikasi, tentunya kita harus memodifikasi permasalahan tersebut. Ini yang ini kelihatan ya, yang saya share ya. Kelihatan dok, kelihatan. Oh ya, kelihatan. Jadi untuk tadi yang ditanyakan tentang sinar biru tadi ya, blue light tadi. Blue light itu beda dengan UV, ultraviolet. Kalau ultraviolet itu ada A, B, C ya. Blue light itu termasuk sinar atau cahaya yang bisa dilihat, visible light ya, tetapi intensitasnya tinggi, panjang gelombangnya pendek. Nah, ini dia bisa ditangkap oleh retina kita sehingga bisa kita lihat. Yang berbahaya adalah kalau paparan itu lama dalam jangka panjang, mata kita terpapar itu terus-menerus, itu nanti bagian dari retina yang menangkap cahaya itu cepat mengalami degenerasi, ya, cepat mengalami degenerasi. Nah, sinar biru itu sumbernya bisa dari cahaya matahari, bisa barang-barang elektronik, ya, misalkan HP, monitor, laptop, itu ya, kemudian dari fluoresensi dari bola lampu atau LED itu ya. Nah, ini selain bisa menyebabkan degenerasi tadi, itu memang bisa di sini bisa menyebabkan computer vision syndrome ya. Nah, computer vision syndrome itu bisa gejala-gejalanya bisa gangguan pada mata, yaitu mata merah, kering, berair, panas ya, gangguan pada otot, bisa nyeri atau kaku leher, nyeri bahu, nyeri punggung. Bisa juga gangguan penglihatan karena tadi bisa menyebabkan degenerasi yang terlalu cepat pada makula retina atau bagian retina yang menangkap cahaya tadi. Ya, dampaknya ya tadi buram saat melihat jauh atau dekat, buram saat baca, hilang fokus, penglihatan ganda, pandangan kabur. Ya. Nah, ini memang ada langkah-langkah untuk menguranginya tadi. Nah, dianjurkan untuk berkedip ya lebih sering karena itu untuk melapisi mata dengan air mata. Oh, Kemudian jadi lebih posisi sering, lebih basah ya dok ya matanya ya, ya. kemudian jarak antara layar dengan dengan mata kita ya kurang lebih 40 sampai 75 cm. Kemudian pastikan posisi tempat duduk yang nyaman, ergonomis ya, tidak terlalu bungkuk atau tidak terlalu tegak dengkek gitu ya. Kemudian cahaya harus cukup ya, jangan terlalu gelap atau terang, nanti terlalu kontras dengan cahaya yang ada di screen kita. Kemudian kemiringan layar itu tidak boleh terlalu miring atau terlalu lurus ya. Nah, ini bisa digunakan bisa digunakan filter untuk proteksi, sebenarnya bukan radiasi ya, blue light tadi. Kan beda antara anti radiasi UV sama untuk filter blue light. Ya, nanti kalau misalkan mau beli produknya ditanyakan, ini filter untuk UV atau filter untuk blue light gitu. Jadi yang kita filter tuh justru yang blue light-nya ya dok ya? Ya, kalau dari barang-barang elektronik seperti ini, tadi yang dipancarkan adalah blue light ya, sinar biru tadi yang panjang gelombangnya pendek, intensitasnya tinggi. Nah, beda halnya kalau cahaya itu dari sinar matahari, di situ ada UV-nya juga. Di samping visible light yang bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita pakai untuk membantu. Tetapi yang paling penting adalah aturan total waktu tadi.
Nah, kalau kita tidak bisa menghindari penggunaan total waktu jam yang maksimal dalam satu hari, hendaknya kita harus memodifikasi. Jadi setiap 20 menit, aturan 20, 20, 20. Jadi setiap 20 menit mata kita harus istirahat dengan melihat jauh ya. Melihat jauh paling tidak 20 detik. Melihat jauh sejauh minimal 20 feet atau ya sekitar 6 meteran lah ya. Nah, itu. Ini mungkin nanti bisa dipraktekkan kalau pas kelas online kayaknya rata-rata 40 menit ya. Pak. Oh, beda-beda dok. Ada yang 30 menit, ada yang Oh gitu ya. tingkatnya SMP atau SD itu lebih singkat karena semakin naik tingkatannya itu waktunya semakin. Tapi maksimal rata-rata 30 menit satu Iya, jadi nanti kalau sesinya di dokter. menit ke-20 mungkin bisa bersama-sama diingatkan untuk mengalihkan penglihatan Hmm. dari laptop atau dari gadget kita yang anak-anak gunakan untuk melihat jauh keluar ya, keluar rumah. Berarti ini juga bisa diinstruksikan oleh gurunya ya, Iya, ketika belajar daring, misalnya 15 menit atau 20 menit, iya. break dulu 30 detik, tadi 20 menit, 20 detik tadi dokter Ya, bilang aturannya minimal. 20 20 20 minimal itu. Oke. Jadi 20 kalau secara teratur setiap 20 menit istirahat minimal 20 detik untuk melihat jauh sejauh 20 feet atau sekitar 6 meteran itu ya untuk melihat jauh. Itu tujuannya untuk mengistirahatkan mata kita, otot-otot mata kita ya. Untuk itu. Apalagi kalau sambil tiduran nggak boleh dok ya? Sambil tiduran tidak boleh, harusnya dengan posisi yang bagus, nanti perkembangan otot dan tulang punggungnya, tulang belakangnya kurang bagus kalau masih anak-anak ya. Oke, oke baik. Dok ini ada satu penanya yang raise hand tadi, Ibu Cut Marlina. Kalau dari namanya ini kita bergeser kayaknya ke Aceh nih dok ini Cut Marlina. Mungkin bisa kita kasih kesempatan untuk pertanyaannya, silakan Ibu Cut Marlina barangkali ingin bertanya. Ya, makasih Pak Marwaji, juga Pak Dokter. Baik. Ada yang mau saya tanyakan mengenai selama daring ini, itu kan tadi dijelasin selama daring anak-anak harus alihkan pandangan setiap 20 menit atau 40 menit ke tempat lain. Tapi yang jadi masalah itu anak saya yang SD, begitu belajar dia ngelihat laptop. Begitu break, dia pegang HP, main game. Gitu. Kalau sebelumnya kan nggak pernah kayak gitu. Nah, sekarang ini kayak gitu, dari laptop pindahnya ke HP. Terus pas mulai daring lagi, balik lagi gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi, saya minta solusinya gimana gitu ya. Terus yang kedua, mengenai pemakaian hand sanitizer. Saya pernah, mungkin karena keseringan pakai, sampai tangan saya itu terkelupas gitu. Telapak tangannya terkelupas. Jadi yang mau saya tanyakan itu, apakah bagaimana bagusnya pakai hand sanitizer, kemudian apakah itu aman dipakai untuk anak kecil, dan setelah pakai hand sanitizer itu boleh nggak kita langsung ambil makanan dan makan? Karena kan kecium baunya ada bau-bau kimia gitu. Itu aja dok yang saya mau tanya. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Marlina. Kayaknya langsung aja Dokter Arif. Langsung aja ya, Pak Marwaji ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Untuk pertanyaan pertama, itu tadi saya sampaikan kira-kira ada permasalahan apa yang akan kita hadapi sebagai orang tua pada saat anak-anak kita menjalani sekolah dengan sistem daring ini ya, secara online ya. Tadi permasalahannya adalah computer vision syndrome tadi. Nah, untuk mengurangi dampaknya, itu tadi saya sebutkan aturan 20 20 20. Nah, untuk bisa dijalankan yang pertama memang kadang itu anak-anak lebih nurut atau mendengar dari perintah atau nasihat guru-gurunya, Pak. Ya. Ya, betul. Ini mungkin bisa disampaikan pada saat pelajaran atau sebelum pelajaran ya, atau pada saat sesi diskusi itu bisa dijelaskan bahwa
setiap paling tidak 20 menit itu harus istirahat, dan istirahatnya tidak boleh pegang HP atau screen yang lain ya. Entah itu HP atau TV atau ini ya. Nah, itu perlu peran serta dari pengasuh atau orang tua yang ada di rumah memang. Ini tidak bisa serta-merta dari satu pihak. Dari satu pihak misalkan orang tua saja atau dari sekolahan saja ya. Memang ini kan Ini problem bagus yang sih Pak baru materi ini, kita- Pak. Gimana? Pak Wil. Bagus sih ini materinya. Bagus banget. Oh, kayaknya nggak apa-apa dok. Tadi ada komen. Oh ya, jadi gini, ini Kayak semalam nggak Pak Wil ikut. untuk mengurangi screen time tadi dengan dia 20 menit, 20 detik istirahat dengan melihat jauh, ini butuh kerjasama dari orang tua atau pengasuh yang nunggu di rumah dengan pihak sekolahan atau guru atau pembina asrama ya. Kalau ini ya kelihatannya pembina asrama juga masih berperan ya, masih aktif menghubungi siswa-siswa bagi sekolah yang asrama. Tidak bisa saya rasa tidak bisa satu sisi, satu arah saja. Butuh komitmen kita bersama. Karena dampaknya memang dampak jangka panjang. Degenerasi itu pasti terjadi, tetapi degenerasi yang terjadi terlalu cepat, itu kan kasihan nanti kalau anak itu belum usianya masih muda, tetapi mengalami degenerasi di retinanya, makula retinanya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama. Iya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, penggunaan hand sanitizer itu ya. Hand sanitizer yang beredar pada saat ini di masyarakat sebenarnya itu hand sanitizer yang aman. Hand sanitizer yang aman ya. Mudah-mudahan tidak ada yang menyalahgunakan dengan memproduksi hand sanitizer yang tidak aman. Nah, yang dianjurkan sebenarnya untuk tadi mengurangi kontak, untuk tadi kan salah satu cara penularannya itu kan bisa kontak ini ya dengan benda yang terkontaminasi virus ya. Nah, yang kita sentuh dengan tangan, kemudian sebelum cuci tangan, sebelum kita desinfeksi, kita sentuh mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata. Nah, akhirnya virus masuk lewat sana. Yang dianjurkan sebenarnya adalah yang kalau misalkan ada air mengalir dengan sabun, lebih dianjurkan langsung menggunakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Itu lebih bisa berkali-kali. Kalau tidak mendapatkan air mengalir dengan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Kalau di rumah sakit, kita habis memeriksa gitu atau setelah memeriksa bisa menggunakan hand swab dengan hand sanitizer itu yang ada di rumah sakit. Maksimal 5 kali itu kita harus cuci tangan dengan sabun. Jadi tidak bisa digunakan ini misalkan lebih dari 5 kali kita pakai hand sanitizer terus itu juga kurang bagus. Ya. Setelah 5 kali harus cuci tangan juga dok ya, harus dengan air yang lain ya. Harus cuci tangan dengan sabun. Sebenarnya yang utama itu lebih simpel, nggak perlu beli hand sanitizer ya. Memang lebih ribet sedikit ya. Termasuk sabun batang juga dok ya, artinya? Bisa sebenarnya, bisa digunakan ya. Tapi kalau untuk umum itu kurang ini ya. Kecuali pemakaian sendiri ya. Ya, pemakaian sendiri bisa. Kalau untuk umum lebih ke berbahaya, sabun cair yang tinggal pencet atau pakai itu sensor itu ya. Betul. Jadi 5 kali cuci dengan hand sanitizer itu sebaiknya tetap cuci tangan dengan sabun. Ya. Terus untuk tingkat keamanannya ya insya Allah aman sih kalau untuk misalkan habis menggunakan hand sanitizer kemudian memegang makanan itu insya Allah aman. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya dari Ibu Cut Marlina dari Aceh tadi. Dan kita belum bergeser kemana-mana dok, tapi ini pertanyaannya masih ada yang dari chat. Pertanyaan yang selanjutnya, jadi bagi orang tua atau partisipan, juga jika ada guru di sini ataupun pembina dan lain sebagainya yang ingin bertanya tentang dampak COVID pandemi ini terhadap tumbuh kembang anak dan juga bagaimana solusinya bisa langsung ditanyakan. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga dok, ini ada pertanyaan juga tentang bagaimana anak saya mau makan jika hanya sambil nonton. Nah, ini khususnya di usia sampai 6 tahun. Kalau nggak nonton, dia nggak mau makan.
Apakah yang harus saya lakukan? Apakah tetap membiarkannya dia makan, dia nonton Gimana, tapi Wi? dia makan, atau dia nggak Mohon akan maaf, nonton bisa tapi dia nggak akan diulang? makan? Suaranya tadi agak putus sampai tempat saya. Oh, baik. Anak saya hanya mau makan jika sambil nonton. Kalau dia tidak nonton, dia tidak mau makan. Pilihannya apakah saya harus tetap membiarkan dia nonton sehingga dia mau makan, atau dia tidak kita biarkan nonton tapi makannya sedikit atau tidak mau makan justru. Mohon Usia arahannya, berapa Dok. ya, Abi? Usianya ini sekitar 5 tahun. Oh, sekitar 5 4 tahun. sampai 5 tahun. Ya. Oke. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya, Pak. Iya, Pak Dok. Haji. Silakan Ya. langsung dijawab. Jadi untuk tadi kalau memang kalau sudah 5 tahun itu ya sudah terbentuk polanya ya. Sebenarnya latihan untuk pemberian makan yang baik dan benar itu kita mulai pada saat pemberian MPASI itu, mulai dari usia 6 bulan sampai di usia 1 tahun itu kita pembelajaran kepada anak untuk bagaimana cara makan yang baik, adaptasi pemberian makan dari yang jumlah dari frekuensinya yang hanya 1 kali sehari, kemudian meningkat sampai 3 kali sehari, dari teksturnya yang halus, kemudian sampai sedikit kasar, kemudian menjadi kasar, itu kita latih pada mulai pemberian MPASI. Memang tidak selamanya pada saat kita pembelajaran pada pemberian MPASI itu berjalan dengan baik. Pasti ada saja kendala-kendala atau tantangannya karena masing-masing anak itu lain-lain ya. Nah, di sini sebenarnya ada namanya feeding rule ya, aturan makan. Aturan makan itu pada saat pemberian MPASI atau pemberian makan pada bayi itu harus dibuatkan jadwal yang tetap setiap hari. Tujuannya apa? Untuk nanti memberi pelajaran kepada anak bahwa anak itu nanti tidak hanya belajar makan, tetapi bisa belajar berinteraksi, belajar mengenali rasa lapar. Ya. Jadi kita tentukan waktu, misalkan makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian ada waktunya snack. Nah, itu pada saat pemberian waktu makan itu maksimal sebenarnya 30 menit. Habis atau tidak habis itu 30 menit selesai. Diberes-bereskan itu setelah 30 menit. Jadi pada saat di tengah-tengah pemberian makan itu tidak boleh sambil di sela-sela diberes-beresi ya. Biarkan anak mengeksplorasi makanan yang ada di depannya. Nah, kemudian makan harus diusahakan dalam posisi duduk dan jauh dari gangguan-gangguan, misalkan mainan atau sambil nonton ya. Nah, kalau sudah usia 5 tahun, ini artinya kan sudah beberapa tahun ini terbentuk kebiasaan dari dulu. Ya, betul. Nah, itu itu yang ideal. Tadi saya sampaikan yang ideal seperti tadi. Tentunya kita untuk merubah anak kita bisa makan dengan baik tanpa melihat TV atau gadget, ya tentunya yang pertama butuh komitmen orang tua yang ada di rumah, orang tua atau pengasuh yang ada di rumah. Ini yang penting. Pertama kali kalau saya ada pasien dengan problem gangguan pertumbuhan, gangguan makan seperti ini, itu semuanya yang ada di rumah harus ikut, harus mendengarkan. Karena satu saja yang tidak komitmen, pasti usaha yang akan kita lakukan bisa dipastikan di atas 90% itu gagal ya. Ibunya misalkan, sepakat ya, misalnya bapaknya sepakat, nanti mbaknya mungkin ya itu harus komitmen pertama. Apakah orang tua berkomitmen untuk mengurangi gadget pada anak? Ya, itu pertama kan pilihan. Kita itu tahu yang ideal, tahu yang bagus bagaimana, tetapi tentunya pilihan itu tetap ada pada orang tua. Karena bagaimanapun juga kan kita sebagai guru, kita sebagai dokter hanya menyampaikan. Pilihan nanti tetap ada di orang tua, mau memilih berusaha yang bisa terbaik atau mau ya begitu saja tidak apa-apa. Nah, kalau memang mau komitmen anak itu minimal screen time dari gadget atau TV-nya, ya berarti harus ada komitmen bersama dulu di rumah. Nah, ini awal-awal mungkin ada kontak ini kaitannya sudah terkait dengan pemenuhan nutrisi tadi.
kalau sudah terkait dengan pemenuhan nutrisi itu tidak bisa langsung di stop. Ya, kita harus melihat psikologi anak juga. Psikologi anak kita pelan-pelan kita kurangi durasinya dulu. Iya, sambil tapi harus komitmen satu keluarga itu. Oke, kalau langsung kita stop dan usianya sudah 5 tahun biasanya agak susah itu. Iya. Kecuali kalau masih usia 2 tahun di bawah 3 tahun itu masih bisa kita komitmen langsung stop, langsung dimulai dari awal. Paling 1 sampai 3 hari itu susah tapi berikutnya pasti bisa masuk karena pada saat seperti itu utamakan makanan-makanan yang padat kalori dan padat gizi. Jadi misalkan kayak teh, air putih itu diminimalkan. Karena prinsipnya anak itu kan manusia. Manusia itu pada saat haus ya dia akan mau minum yang ada di depannya. Yang kita berikan minuman jenisnya apa ya tergantung orang tua atau pengasuh. Anak itu kalau lapar pasti mau makan. Nah, entah makannya mau dikasih apa ya tergantung dari orang tua atau pengasuh yang ada di rumah itu. Yang kita pakai adalah prinsip itu. Jadi anak itu ya seperti kita pada saat haus pengen minum, pada saat lapar pengen makan. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kita tahan dulu, Dok. Ada satu pertanyaan, ada satu orang tua juga. Kita bergeser dari Aceh ke Medan. Ini kalau saya tidak salah dari Ibu Sari Qurratul Aini, dia raise hand. Mungkin silakan kepada Ibu Sari, bisa langsung. Ya, terima kasih Pak Marwaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif Faiza, informasinya sangat bermanfaat sekali. Pertanyaan saya, di era pandemi sekarang dengan situasi sekarang yang sepertinya peningkatan kasus juga semakin tajam. Sebenarnya persyaratan anak-anak itu bisa sekolah lagi seperti apa? Apakah memang harus kasus sama sekali sudah nol, anak-anak bisa sekolah lagi? Karena di era new normal sekarang, saya lihat beberapa sekolah di beberapa daerah itu sudah masuk seperti biasa. Nah, dengan kondisi sekarang, yang kedua pertanyaannya, dengan kondisi sekarang, kira-kira nih estimasinya kapan semuanya bisa berjalan normal lagi dan anak-anak bisa sekolah. Ya. Terima kasih Dokter Arif. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini Dok, langsung saja Dok, silakan. Ya, ini Bu Sari Qurratul Aini ini dokter ini Pak Marwaji. Ini teman saya waktu S1 dulu. Oh, terima kasih Pak Marwaji, saya bisa reunian nih dengan Dokter Arif. Lama nggak ketemunya di sini ya. Pastilannya jadi ketemunya di sini ya. Padahal Ibu Sari di Medan, Pak Dokter Arif di Kudus. Jadi tadi benar untuk kapan sebenarnya restriksi dari kita bisa melonggarkan aturan-aturan itu kapan? Sebenarnya yang pertama kalau kita sudah bisa mengendalikan wabah ya. Mengendalikan wabah itu sebenarnya ada parameter-parameternya. Jadi bagaimana nanti RT-nya, ada incidence rate-nya, bagaimana ya itu ada beberapa item itu. Saya ada slide-nya tapi nanti kalau saya paparkan itu ya, makan waktu nggak ya? Gimana Pak? Atau saya jelaskan langsung saja? Jelaskan langsung, Dok, nggak apa-apa. Masih ada 2 pertanyaan. Jadi gini, wabah itu harus terkendali. Wabah itu harus terkendali, ya salah satunya harus dilihat dari tadi itu penambahan jumlah kasus positifnya itu sebisa mungkin 0 ya. Ini parameternya biasanya dihitung dalam 2 minggu ya. Dalam 2 minggu terakhir itu bisa terkendali, tidak bertambah, terutama dalam 2 minggu terakhir. Kemudian untuk masyarakat sudah terbiasa dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dengan era new normal. Saat ini kan masyarakat juga kalau kita lihat sudah semakin bosan ya dengan aturan-aturan yang ada, pengen bebas ke sana kemari tanpa aturan-aturan yang mengikat ya. Karena memang pada saat pandemi ini tidak ada kejelasan selesainya sampai kapan ya tergantung doa kita dan tergantung dari sikap kita untuk menghadapi pandemi ini. Terus yang berikutnya, kalau kapasitas fasilitas kesehatan kita, paling tidak kalau diputuskan untuk bisa sekolah tatap muka, kapasitas fasilitas kesehatan kita itu harus sudah
kuat, Pak Marwaji. Jadi misalkan kapasitas untuk pemeriksaan RT-PCR kita untuk swab itu harus 30 kali lipat dari jumlah yang terkonfirmasi, jumlah yang sakit. Artinya apa? Itu nanti kapasitas itu cukup untuk kita lakukan untuk bisa kita lakukan screening kalau misalkan ada satu anak didik yang sudah masuk tadi, atau staf atau guru atau pegawai yang ada di sekolah itu ada yang positif, Pak. Tentunya kita harus tracing semuanya itu. Nah, itu kan membutuhkan fasilitas kesehatan ya, kemampuan dari fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya tadi dari upaya pengendalian, kemudian dari masyarakat, kemudian dari fasilitas kesehatan, kemudian juga fasilitas kesehatan di samping kemampuan untuk PCR-nya yang sudah mampu banyak, juga harus bisa menyediakan tempat isolasi atau karantina yang yang bagus ya, untuk anak-anak yang tadi kalau misalkan terjadi wabah di situ kan terjadi muncul lagi bisa terkarantina dengan baik. Nah, yang berikutnya untuk bisa dilakukan sekolah tatap muka ini yang ideal adalah sekolah itu harus bisa menciptakan lingkungan yang bisa menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian dari wabah COVID itu sendiri. Misalkan di sekolahan itu sudah tersedia tadi di lingkungan sekolah harus kelasnya itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak tertutup sirkulasinya, pencahayaannya ya. Itu sudah, terus tempat duduk anak-anak, kemudian aturan penggunaan masker, cuci tangan, kemudian bagaimana kalau ada staf sekolahan atau guru yang keluar dari sana masuk kembali bagaimana, itu ada aturan-aturan yang jelas untuk upaya pencegahan dan pengendalian dari wabah COVID ini. Itu yang ideal baru bisa dilakukan. Kalau dari IDAI sendiri paling tidak sampai akhir tahun itu sebenarnya kita masih paling cepat itu sampai akhir tahun baru bisa dilakukan. Itu yang ideal. Tapi kalau kita melihat sudah ada sekolahan yang masuk, tentunya kita ya itu kan saudara kita juga ya. Walaupun aturan dari atas itu dari profesi, dari pemerintah itu belum mengizinkan, tetapi kalau sudah ada, ya kita tidak boleh menutup mata juga. Di situ tentunya ada resiko timbulnya klaster baru, misalkan di Pondok atau di SD di Tegal itu kemarin beberapa hari yang lalu ada ya yang positif, kemudian sekolahnya sempat ditutup lagi, kemudian di tracing ada beberapa guru dan murid yang di tracing itu. Nah, itu yang beberapa hal penting yang harus kita perhatikan kalau mau sekolah tatap muka secara langsung. Kalau sekolah asrama lebih detail lagi nanti. Ya. Secara epidemiologi ada daftarnya, ada daftar tiliknya untuk dianggap bisa mengendalikan itu yang seperti apa. Baik. Mudah-mudahan kita semua berharap dan berdoa segera selesai, Dok, ya pandemi ini dan kita bisa. Ya, amin. Yang paling diharapkan segera bisa terwujud adalah vaksin itu. Nah, kalau sudah ada vaksin mungkin kita lebih bisa fleksibel meskipun harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini, Dok, perkembangan vaksinnya bagaimana, Dok? Sudah sampai atau masih berapa lama gitu? Tadi mungkin sudah saya sampaikan juga, untuk vaksin itu setiap negara ini, hampir setiap negara itu mengembangkan vaksin. Mungkin di dunia ini pengembangan vaksin ada lebih dari 160 ini. Tetapi kan untuk bisa dipakai oleh manusia secara serentak itu harus melewati 3 tahapan. Saat ini yang sudah masuk tahap ketiga, yaitu yang diuji cobakan secara massal di manusia, itu ya sekitar 20-30-an yang sudah masuk uji coba tahap ketiga. Nah, kenapa sulit? Karena vaksin COVID-19 ini penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Ini virus RNA yang mutasi strain-nya itu sangat cepat. Saat ini strain yang sudah diketahui sudah ratusan. Ya.
Seperti itu. Sehingga karena ada ratusan ya pengembangan vaksinnya itu mungkin berbeda-beda di setiap tempat. Kalau dari 20 tadi yang sudah sampai tahap ketiga, Dok, kira-kira paling cepat tuh berapa bulan atau berapa tahun? Atau ada hitungan minggu nggak atau bulan gitu mungkin, Dok, kira-kira? Ya, itu tergantung nanti apa yang digunakan ini ya. Biasanya kan ada relawan-relawan yang bersedia digunakan untuk sampel ya. Paling cepat ya ini ya awal tahun depan kalau misalkan banyak relawan yang mau dan karena kalau jadi relawan yang disuntikkan vaksin itu kan dia karantina juga ya, tidak boleh bebas apalagi di area yang terus ya. Ini COVID-nya banyak seperti ini makin meningkat terus ya. Iya, oke, baik. Oke, tahan dulu, Dok. Ada lagi, kita beralih ke Bapak Sofian Z. Mungkin kepada Bapak Sofian Z, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bapak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah memberikan saya sedikit kesempatan untuk bertanya. Jadi seperti ini, Dok. Bagaimanakah cara menghilangkan stigma negatif kepada anak-anak dari adanya kasus corona ini? Bahwa saya pernah baca di internet dan lain-lain, pada anak bawah 6 tahun itu corona itu dapat mengganggu tumbuh kembang dasar yang itu kemampuan motorik, kemampuan bicara, bahasa, dan kemampuan personal mandirian. Sementara pada anak di usia di atas 6 tahun, nah mungkin anak-anak masa sekolahan seperti ini, siswa-siswa ini akan mengganggu tumbuh kembangnya dalam aspek perilaku dan kecerdasannya. Nah, itu bagaimanakah solusinya, Dok, agar memberikan pencerahan kepada anak-anak dan menghilangkan stigma negatif bagi para ayah-ayah, bagi para bunda-bunda di sini di grup. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Saja. Bisa langsung dijawab, Pak Mahfudz? Ya, bisa langsung dijawab. Tadi juga kami mengucapkan terima kasih dulu, Dok, ya, pada Ibu Sari atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi terjawab ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang berikutnya dari Pak Sofian ya. Betul. Jadi untuk menghilangkan stigma negatif ini memang kita ya antara hoax dan fakta itu saat ini banyak berperang ya di media sosial ya ataupun di masyarakat. Ya kita tentunya senantiasa pada saat membaca berita itu kita harus cari tahu kebenaran sumbernya, kemudian sebisa mungkin seilmiah mungkin ya, ada dasar-dasar ilmiahnya. Yang pertama saya sampaikan tadi untuk infeksi COVID-19 pada anak yang kaitannya dengan tumbuh kembang itu belum ada kesimpulan yang jelas kalau infeksi COVID-19 itu langsung berpengaruh terhadap gangguan perkembangan dari anak. Itu yang pertama. Nah, yang ada saat ini adalah infeksi COVID-19 itu memang bisa menyerang semua sistem organ. Yang awalnya diduga hanya bisa menyerang saluran pernapasan saja, ternyata bisa menyerang sistem yang lain. Sistem yang lain termasuk di situ ada sistem saluran pencernaan, sistem pembuluh darah, kemudian ada sistem imunitas ya. Sehingga munculnya bisa saja seperti penyakit-penyakit yang lain. Misalkan pada anak-anak itu bisa muncul seperti penyakit Kawasaki itu yang kaitannya dengan pembuluh darah. Bisa munculnya hanya diare seperti itu. Nah, untuk kelainan di otak itu yang saya baca itu dari laporan kasus yang ada itu tadi terjadi pada janin yang ibunya terinfeksi. Terjadi pada janin yang ibunya terinfeksi COVID-19 pada usia kehamilan trimester ketiga atau usia kehamilan sekitar 7, 8, 9 itu ya. Nah, itu di situ disebutkan ada kelainan otak pada bayi yang dilahirkan tadi. Dengan pemeriksaan MRI pada bayi. Tentunya ini hanya baru laporan kasus, tidak bisa digeneralisir. Tapi kita waspada saja. Tapi yang paling utama diserang pada infeksi COVID ini adalah saluran pernapasan. Nah, dampak yang paling banyak muncul pada anak-anak terkait dengan perkembangan dan pertumbuhannya sebenarnya banyak dampak tidak langsung. Nah, karena dampak yang secara langsung dari COVID-19-nya ini saat ini masih penelitian belum menyimpulkan kalau bisa berdampak langsung.
Kalau dampak tidak langsungnya kan tadi banyak sudah saya tampilkan pada slide presentasi yang awal tadi, yang satu dampak ke orang tua, dampak pada anak itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak benar kalau saat ini sudah bisa disimpulkan bahwa anak yang kurang dari 6 tahun terinfeksi COVID bisa muncul A, B, C, gangguan perkembangan, anak di atas 6 tahun gangguan apa gitu. Alhamdulillah pasien-pasien saya yang positif COVID di Kudus untuk anak-anak balita maupun anak-anak di bawah usia 5 tahun dan usia remaja di atas 5 tahun itu penyembuhannya bagus. Meskipun ada penyerta itu pemulihannya bagus. Dan yang perlu diketahui dari hasil penelitian bahwa virus COVID-19 ini kalau gejalanya itu ringan sampai sedang tanpa gejala atau sampai ringan, itu sebenarnya lebih dari 8 hari itu dia sudah tidak infeksius. Nah, makanya aturan yang baru sekarang itu dari pemerintah tidak mewajibkan untuk swab ulang. Nah, swab ulang itu kan hanya mendeteksi antigen dari virusnya. Bisa saja swabnya masih positif, tetapi itu kadar virusnya sudah sangat kecil dan kalau dibiakkan itu sudah tidak tumbuh. Nah, makanya sekarang ada patokan masa isolasi kalau tanpa gejala, masa karantina kalau tanpa gejala atau gejalanya ringan 10 hari atau minimal 10 hari atau ditambah 3 hari bebas dari gejala saluran pernapasan. Ini dipinum dulu nih. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Ini, waduh, informasinya sangat detail sekali dan bagus sekali. Dari Bapak Sofyan, terima kasih mudah-mudahan menjawab ya Pak Sofyan. Dari Pak Sofyan kita bergeser untuk lagi satu. Mohon kepada Ibu Bunda Rafi 1B, kayaknya orang tua kelas 1 ini, untuk bisa langsung mempertanyakan kepada Dr. Arif. Baik, terima kasih banyak Bapak kesempatannya untuk saya bisa bertanya langsung kepada dokter nih, spesialis anak terutama di sini. Saya punya 3 anak sebetulnya Pak. Yang ingin saya tanyakan, anak yang pertama saya itu, ya Raffi ini tuh sudah kelas 1 SD ya Pak. Awal sudah ada COVID-19 ini, alhamdulillah anak saya tuh nurut gitu sama saya, misalnya, nak nggak boleh main di luar gitu kan. Tapi setelah sekarang dia udah main lagi keluar gitu, dan saya khawatirnya kan bukan masalah kepenyebarannya aja, tapi lebih ke main di luar itu kan lebih ini ya, lebih mengenai kotor atau segala macam gitu. Itu yang lebih saya khawatirkan gitu, karena kan namanya anak-anak biasanya susah untuk dikasih tahu untuk bersih-bersih gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini anak saya yang terakhir ini kan masih bayi ya Pak ya. Nah, terkait imunisasi dan posyandu ini kan sekarang memang agak sedikit terganggu gitu kalau misalnya kita mau ke dokter gitu. Tapi alhamdulillah sih semua sudah dilalui untuk tahap yang pertama untuk imunisasinya. Akan tetapi di sini ada pengaruh ke berat badan anak saya yang ketiga, yaitu yang bayi ini. Jadi di antara anak saya yang ketiga ini memang yang tahapan untuk naik berat badan yang agak susah ini yang ketiga ini Pak gitu. Kalau misalnya saya terakhir datang ke posyandu itu dikatakan bahwa masih beratnya itu masih di bawah garis hijau kalau di buku imunisasi itu gitu. Jadi hijaunya masih hijau muda. Nah, kemudian diinformasikan bahwa kemungkinan di sini bisa faktor dari ASI juga, tapi alhamdulillah sih dari perkembangan anak saya aktif gitu, kemudian perkembangannya sesuai, misalnya sekarang udah mau 1 tahun, itu malah sudah mau jalan kayak gitu. Apakah nggak apa-apa atau gimana ya menurut dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bunda Raffi ya. Jadi ada 2 anaknya dok, 3, 1 kelas 1, 1 lagi bayi. Mungkin langsung aja dok, sudah jelas. Oh ya, terima kasih. Tadi untuk pertanyaan yang pertama ya, memang anak SD ya tadi ya, anak SD ya. Tentunya yang pertama kita sebagai orang tua, sebagai tadi kebutuhan dasarnya adalah asuh, asih, dan asah. Nah, kita harus berusaha sebagai orang tua menjadi teman dekat bagi anak-anak kita. Kita tidak boleh menyerahkan kepercayaan anak-anak kita pada teman-teman atau orang yang salah. Pada era pandemi seperti ini, mungkin kita bisa mengambil peran itu semua. Karena kita tidak bisa, untuk guru-guru kan masih di sekolah, hanya online, untuk main-main, untuk menghindari kejenuhan yang ada di rumah, mungkin sudah permainan-permainan
permainan-permainan yang interaktif ada di rumah sudah dicoba macam-macam, kok akhirnya anaknya jenuh, ya tidak ada salahnya bisa kita ajak anak-anak keluar lingkungan rumah, tetapi ke area yang tidak padat kerumunan orang. Itu mungkin bisa untuk refreshing, misalnya ke daerah pegunungan, sawah atau mana. Kita bermain bersama di situ dengan anak-anak kita. Nah, ini tentunya meskipun nanti ada kotor, ini kan dalam pantauan kita. Lain hanya kalau kita lepas dengan bermain dengan orang lain yang kita tidak tahu asal kesehariannya bagaimana, penjagaan kebersihannya bagaimana, itu lebih berisiko. Jadi kalau menurut saya kalau sudah kepepet tidak, memang saking bosannya di rumah karena sudah berbulan-bulan ya, itu bisa dicoba tadi, tetap kita sebagai teman berusaha mendampingi anak kita berperan sebagai teman anak-anak kita untuk bermain di luar. Tentunya kalau dalam pengawasan kita main-main di luar itu kan kita lebih tahu dan lebih terjaga untuk anak-anak kita itu. Ya. Oke. Yang kedua berarti Dok? Modifikasi. Untuk anak yang kedua, anak ketiga ya, pertanyaan kedua ya. Nah, pada masa pandemi ini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan dan rekomendasi IDAI untuk menunda imunisasi itu hanya terjadi pada akhir bulan Maret, pertengahan bulan Maret saja waktu itu, awal-awal pandemi di Indonesia. Pada akhir Maret itu sebenarnya rekomendasinya sudah berubah. Dari Kementerian Kesehatan maupun dari Ikatan Dokter Anak itu sudah berubah. Imunisasi tetap diberikan sesuai dengan jadwalnya. Mungkin penerapan di daerah masing-masing itu bisa berbeda-beda ya, karena ya ketakutan dari orang tua, ketakutan dari petugas kesehatannya, ya itu bisa berpengaruh di situ. Mungkin ada kebijakan-kebijakan lokal, yang ini kan masing-masing daerah mungkin beda-beda. Ya, tapi secara nasional itu sebenarnya tetap diberikan, dan secara keilmuan tidak masalah. Kalau anak itu sudah terinfeksi COVID, ya ditunggu sembuh, selesai karantina, dilanjutkan imunisasi. Nah, tadi untuk pertumbuhannya itu sebaiknya tidak hanya dilihat pada, bukan zona ya ini ya, buku KMS-nya itu lembar KMS-nya itu tidak hanya dilihat ini masuk hijau tua, hijau muda, kuning atau merah. Tidak hanya seperti itu, tetapi harus dilihat posisi potensinya dari titik berat badan. Misalkan ini saya bicara untuk berat badannya. Titik berat badan pada baru lahir itu posisi di mana, berarti dia potensinya adalah di area warna itu. Nah, itu diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan area potensinya tersebut. Artinya kenaikannya sesuai dengan grafiknya juga, Dok ya? Nah, sesuai dengan grafiknya. Jadi tidak jangan tadinya kurus banget, habis itu naik, grafiknya melonjak ke hijau banget gitu ya? Ya, itu kalau males bawa-bawa buku KIA kemana-mana, sekarang itu sudah ada aplikasi resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bisa di-download gratis ya. Bisa di-download gratis, pakai aplikasi Primaku. Primaku. Dok, izin mungkin bisa di chat ya, Bapak? Oh iya, ini bisa untuk itu ya. Android atau Apple atau semua sudah bisa, Dok? Mana ya, sebentar. Ini jadi kalau kalau yang susah bawa buku-buku sekarang silakan di-download ya di aplikasi ini ya. Iya. Saya ngetik ke ini ya, Pi ya. Di chat aja, Dok. Chat grup atau grup ya yang di bawah. Saya kok nggak bisa ke all ya? Oh, bisa, harusnya everyone in the meeting. Oh, malah ke saya. Oh, atau chat ke saya, Dok, nanti saya chat ya, ini sudah masuk belum ya? Oh ya, ini aku. Oke, baik, sebentar. Ya, ini bisa di-download, di-download apa? Ini ya, gratis kayaknya untuk Android ya. Android, itu nanti ya? Di situ ada pengingat untuk jadwal imunisasi, untuk perkembangannya itu bisa selanjutnya itu tahapannya apa saja, kemudian untuk apa? Untuk pertumbuhannya bagaimana, untuk tinggi badannya, berat badannya. Memang ini saat ini belum bisa untuk bayi yang lahir prematur. Untuk bayi yang lahir prematur pakai usia koreksi. Usia koreksinya nanti usia tanggal lahirnya sementara dimasukkan sesuai dengan tanggal lahir. Tanggal lahirnya dimasukkan sesuai dengan tanggal perkiraan lahirnya. Ya, karena ini hanya mengakomodasi anak-anak yang lahir cukup bulan. Ya, untuk anak-anak yang prematur belum bisa masuk langsung, harus pakai
modifikasi. Oke, baik, Ya. baik. Tahan dulu dok. Sebenarnya waktu kita sudah selesai, tapi ada satu pertanyaan lagi dok sebenarnya. Boleh izin? Ya, Ya. boleh. Ini pertanyaan ini datang dari Bunda mana tadi? Kok hilang jadinya? Devia kalau saya tidak salah ya, Bunda Devia atau Mama Devia. Silakan Ibu kalau masih berkenan untuk bertanya, bisa langsung disampaikan kepada Dr. Arif barangkali. Oke, baik Oh ya, Pak ya. Memargi, terima kasih. Terima kasih dok atas sharing hari ini, sangat bermanfaat buat kami selaku orang tua. Pertanyaannya langsung saja, sebelum pandemi ini anak saya menyukai aktivitas olahraga terutama renang dok. Jadi semenjak pandemi, aktivitas renang itu kita berhentikan, kita vakum. Kira-kira dalam kondisi seperti ini aman tidak? Atau ada alternatif lain untuk mengganti aktivitas olahraga anak? Jadi anak tidak begitu jenuh, dok. Itu yang pertama. Ya. Pertanyaan kedua, dok. Saya melihat bahwa selama masa pandemi ini, anak saya mengalami perubahan perilaku. Jadi perilaku dalam artian begini, dok. Ketika kita ajak untuk keluar, untuk menghilangkan kejenuhan, dia seperti ada semacam ketakutan ketika berinteraksi di kondisi ramai. Jadi dia seperti mengalami, oh nanti alah mah kalau misalnya kita ajak yuk keluar, dia lebih lebih menarik diri dok untuk tidak mau beraktivitas di luar karena ketakutan dok. Itu bagaimana dok caranya? Oke, itu aja dok pertanyaannya. Baik, terima kasih Bunda Devia untuk pertanyaannya. Silakan dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tadi untuk olahraga ya. Olahraga memang kalau renang sebenarnya masih dibolehkan kalau renangnya tidak di tempat umum, ya. Atau pada saat itu tidak ini ya, pakai kolam renang pribadi atau di tempat sendiri itu nggak masalah kalau untuk renang ya. Nah ini juga melihat status tempat tinggal kita, maksudnya status di daerah kita untuk COVID-nya itu penambahan kasusnya itu banyak atau tidak, atau sudah mulai terkendali untuk pencegahan dan pengendalian wabah COVID-nya ya. Kalau masih belum terkendali, tidak dianjurkan untuk berenang di tempat renang yang umum gitu. Apalagi kalau di situ banyak ini ya, banyak yang renang di sana. Ya. Kalau misalkan tempat renangnya itu lebih private itu tidak masalah. Nah, bisa saja diganti dengan olahraga yang lain. Aktivitas fisik pada anak itu paling tidak kan minimal itu 30 menit aktivitas dalam 3 kali seminggu ya, 30 sampai 60 menit 3 kali dalam seminggu. Nah, ini paling tidak kalau kita tahu hitung-hitungannya itu tidak boleh aktivitas olahraga yang berat. Aktivitas olahraga yang berat itu biasanya denyut jantungnya mencapai zona denyut jantung di zona 5, artinya itu lebih dari 90% denyut jantung maksimal anak kita. Denyut jantung maksimal itu ya ini 220 dikurangi usia dalam tahun. Itu 100% denyut jantung maksimal kita. Nah, olahraga pada masa pandemi ini sebaiknya hanya di zona denyut jantung zona 2 sampai zona maksimal zona 4. Zona 4 itu ya di bawah, masih antara 80 sampai di bawah 90%. Bisa diganti dengan olahraga jalan kaki atau jogging di sekitar rumah. Nah, lebih bagus dipilih kalau misalkan ada zona kosong atau zona hijau yang sepi, bisa dipilih ke sana. Nah, untuk ketakutan aktivitas di luar, itu tentunya memang bukan ketakutan yang tanpa alasan. Kalau daerah wilayah kita, wilayah tempat tinggal kita itu masih belum terkendali COVID-nya, apalagi setiap hari itu masih bertambah saja, memang untuk anak-anak tidak dianjurkan untuk keluar rumah, apalagi ke tempat area-area yang banyak kerumunan orang. Ya, tadi sudah saya sampaikan yang paling baik untuk kita lakukan adalah mencegah anak kita terpapar virus corona, virus COVID-19 ini. Ya, karena pengobatannya memang belum ada yang spesifik, belum ada yang jelas, kemudian gejalanya juga beraneka ragam. Kalaupun sudah jenuh di dalam rumah,
itu bisa keluar tetapi ke area yang tidak banyak kerumunan orang. Nah, ini yang ya ini saya tahu mengeksplorasi di dekat-dekat tempat saya yang daerah-daerah yang sepi ya, ternyata ini berkah dari pandemi corona. Jadi saya tahu di sekitar rumah saya, sekitar tempat tinggal saya itu ada daerah-daerah yang sepi dan pemandangannya bagus. Gitu. Dampak langsung jadinya kita cari, Dok, ya? Iya, karena kita cari-cari di Google gitu, terus kita coba pakai mobil ke sana. Awalnya anak-anak di dalam mobil semua, tapi setelah kita ketemu tempat yang representatif, bisa kita keluar semua, ya tidak masalah keluar. Oke, kalau baik. ke tempat banyak kerumunan orang, memang harus APD-nya harus lengkap, minimal pakai masker gitu ya. Kalau masker dirasa tidak cukup, bisa ditambah face shield. Tapi yang paling penting antara face shield dan masker adalah maskernya itu. Nah, jadi jangan pakai face shield tapi tanpa pakai masker. Ya. Oke, baik. Sepertinya, Dok, itu jadi pertanyaan terakhir kita pada sesi hari ini. Waduh, terima kasih banyak atas informasinya, sangat bermanfaat, detail, dan juga aplikatif sekali. Dan insya Allah mudah-mudahan karena waktu juga lah yang harus memisahkan kita, maka kita harus akhiri pertemuan kita. Sebelum nanti kita izin Dr. Arief untuk memberikan closing statement, saya ingin mengingatkan bahwa untuk seri yang kedua, seharusnya itu seri yang ini kemarin, minggu lalu, Dok. Tapi karena berhubungan dengan bertepatan dengan Idul Adha, maka kita mundur ke hari ini, tanggal 8. Dan insya Allah seri yang kedua akan ada minggu depan, hari Sabtu, jamnya sama, jam 11. Dan akan yaitu tanggal 15 Agustus, akan dibawakan oleh Dr. Ipul. Temanya tentang new normal, bagaimana kita menyikapi dan menjalani new normal. Mungkin itu informasinya. Dan yang kedua, informasi yang selanjutnya, izin bagi orang tua yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa sudah dikirim di link tadi, yaitu bit/webinar parent club untuk mendapatkan sertifikat tentang hari ini. Mungkin itu saja. Saya selaku moderator juga mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh partisipan dan juga Dr. Arief atas informasinya. Terima kasih banyak, Dok. Luar biasa sekali. Silakan, mungkin ada closing statement-nya kita dengarkan. The speaker is on. Ya. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah realita ya. Realita yang harus kita hadapi bersama. Yang mengalami ini tidak hanya Indonesia saja, tetapi semua negara di seluruh dunia itu menghadapi ini. Kita tentunya harus menghadapi ini dengan penuh kesadaran, kesabaran. Pandemi ini tentunya ya mengingatkan kita semua bahwa fungsi dari orang tua ya kita membina, mendidik anak-anak ya, yang selama ini kita abaikan mungkin ya, dengan kita sudah lakukan tetapi kurang maksimal. Dengan adanya pandemi ini kita diberikan kesempatan untuk lebih dekat kepada anak-anak kita, diberikan kesempatan untuk lebih bisa mendidik, mengembangkan anak-anak kita sesuai dengan potensinya ya, untuk bisa sekolah baik secara langsung atau saat ini sekolah secara daring. Tentunya itu ada sisi positif dan negatifnya masing-masing. Tentunya permasalahan yang ada saat ini, kita harus mengutamakan kebutuhan dasar anak kita. Kebutuhan dasar anak yang paling penting, kebutuhan dasar dan hak anak. Hak anak yang paling utama adalah hak untuk hidup dulu, sambil nanti bisa kita kembangkan untuk belajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang apabila sudah memungkinkan, tentunya kita harapkan bersama bisa belajar secara offline, secara berhadapan langsung. Itu saja. Mudah-mudahan pandemi ini segera dapat teratasi ya. Amin, 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 insya Allah. Terima kasih banyak, Dok. Sehat-sehat terus di sana, Dok. Mudah-mudahan salam untuk keluarga juga dan juga untuk seluruh partisipan. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di seri yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Arief.
Ya, terima kasih kasih. banyak Dr. Adib sudah bergabung juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Saya simak dari awal sampai Sudah selesai. bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih banyak Dr. Adib. Kalau pengen tema-tema yang akan diangkat apa, nanti saya coba bisa DM di Instagram. Nanti saya coba cari literaturnya. Ya, Dok. Tadi sudah disiapkan, itu disampaikan. Terima kasih, Dok. Iya. Masih ngechat nih Instagramnya apa? Oh, oke, sebentar. Tadi apa ya? Saya chat dulu. Bu. Bentar. Arif Faiza 74 sebentar. Ya, ini saya tulis ya, saya ketik. Oh iya. Ya, ini ya. Nah, oh ya, ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak. Bisa langsung untuk konsultasi juga ya, Dok ya. Ya, nanti aja kalau misalkan itu insya Allah akan saya jawab lagi waktunya kalau pas longgar gitu saya jawab. Oke. Terima kasih banyak seluruh orang tua saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Arif. Salam buat Lina ya. Oh ya, Bu Dr. Sari. Terima kasih. Oh, ada Adib Abi ya. Dr. Adib Gunawan. Dari awal nyimak katanya. Bu Dr. Sari ternyata orang tua siswa ya? Iya, ternyata orang tua siswa.